Hadirin, orang-orang yang benci dengan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah percikan dari sifat-sifat Abu Jahal. Ini mohon maaf, karena yang namanya Abu Jahal gak pernah senang dengan dakwah Rasulullah. Biarpun ketika itu Rasulullah sanggup membelah bulan, dibelahnya bulan menjadi dua atas tantangan seorang raja Rayhanatul Quraisy, Habib bin Malik. Tapi Abu Jahal hatinya nggak tunduk. Bahkan dia bilang apa sama Habib bin Malik? Raja, itu sihir, itu bohong. Tuh, Abu Jahal begitu. Artinya ketika ada orang melakukan kebaikan dan kebaikannya itu diterima dan sangat baik, masih ada orang yang dengki. Ya memang begitulah sifat-sifat Abu Jahal. Abu Jahal keturunannya adalah satu, Abu Gosok. Itu yang suka ngegosok orang, bikin fitnah, memprovokasi, menebar kebencian, ya kan? Nggak senang kalau lihat masyarakat bersatu. Nah itu Abu Gosok. Na'udzubillahimin, na'udzubillahimin, thumma na'udzubillahimin dzalik. Hadirin, sifat-sifat seperti Abu Jahal itu senantiasa terus dibawa oleh sekumpulan para pejuang syaitoniyah. Iblis beserta tentaranya dari mulai Nabi Adam diciptakan sampai sekarang itu senantiasa membawa perasaan ini, ditanamkan di dalam hati manusia, ditebarkan kepada manusia-manusia yang cinta damai. Untuk apa? Tidak ada perasaan bersatu. Karena memang yang namanya iblis beserta bala tentaranya paling senang berantem satu sama lain. Ada satu doa hadirin, luar biasa doanya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Doa ini subhanallah dibaca ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj ke langit yang ketujuh. Orang berpikir bahwa yang namanya manusia hidupnya tidak akan diikuti oleh setan, itu salah. Jangankan kita, walaupun ada satu sahabat Rasulullah yang paling ditakuti oleh setan, ada memang. Siapa? Umar ibnu Khattab. Itu kalau Umar jalan setan pada lari. Tapi bukan berarti mereka berhenti menggoda Umar. Tidak. Buktinya apa? Ketika Rasulullah Mi'raj diikutin sama jin yang namanya Ifrit. Ya, diikutin sama yang namanya Ifrit. Rasulullah menoleh ke belakang sekali, malaikat Jibril tahu, dua kali. Makanya kesalahan sedikit. Saya lagi nyeritain Rasulullah noleh ke belakang, ada Ifrit. Bukan, antum enggak. Wah, naudzubillah min dzalik. Ya, enggak. Ketawa kalian itu akhirnya menyambungkan urusan itu. Astagfirullahaladzim. Maaf ya bang. Maaf ya bang. 3 kali Rasulullah menoleh. Akhirnya malaikat Jibril melihat kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Ya Rasulullah, maukah engkau aku ajarkan dengan satu doa yang kalau seandainya engkau baca doa ini, itu jin Ifrit jatuh tersungkur dengan mukanya di tanah, lalu obornya padam. Ini mencerminkan sifat dan asal muasal kejadian yang namanya Ifrit. Dia senantiasa bawa obor. Memang mereka diciptakan daripada api. Itu yang membuat mereka tidak mau tunduk, tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Padahal sujudnya dia kepada Adam alaihissalam itu bukan karena dia lebih rendah, tidak, cuma sebuah perintah. Apakah dia mau tunduk ke perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Cuma itu.
Apa yang dibacakan malaikat Jibril alaihissalam? A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil lail wan nahar wa min tawariqil lail wan nahar illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. Begitu dibaca ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu jin ibrit jatuh di atas mukanya, obornya padam. Itu yang baca Rasulullah. Coba kalau yang baca uje, auzubillah, makin dekat dia. Allah makin dekat lagi. Kenapa? Karena kualitas bacaannya cuma sekedar sampai di ujung lidah. Keyakinan dan tawakalnya kepada Allah seorang uje kurangnya luar biasa.